percaya sama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Karena Dia adalah Raja dalam hidup kita. Yesus, Kau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Katakan Kau yang berjaya. Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mana sorak-soraknya si Osius? Let's sing together. Bersyukurlah kepadanya, bawalah karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama tepuk tangannya semua yuk. Hanya Dia yang layak kita sembah, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Sama-sama kita katakan, hanya Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya Tuhan. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di
setiap musim hidup kami Tuhan. Saat kami di atas, saat kami di bawah, saat kami kuat, saat kami lemah. Hanya tangan-Mu yang memegang tangan kanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan, cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Kau Tuhan. Sama-sama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami tuh, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Kau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Akan hidupku tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kau yang ku andalkan di Setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. tak terduga cara
Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan bisa ada di tempat ini Tuhan. Tuhan kami bisa ada sampai saat ini. Itu karena yang pelihara kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami mau belajar sama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja Tuhan. Hamba-Mu cuma alat, cuma instrumen-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan berurusan dan berperkara dengan setiap umat-Mu di tempat ini. Kami percaya biarlah firman ini bisa bertumbuh menjadi firman yang akan mengubah kehidupan setiap anak-Mu di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan, gereja-Mu siap untuk belajar sama-sama. Mari yang siap semua katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang terbaik. Oke. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Kayak MLM ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Untung saya nggak ngomong semangat pagi. Oke, saya lagi nggak enak badan. Tapi itu nggak jadi alasan ya. Nggak perlu saya mention, nggak perlu saya munculkan apapun yang saya alami. Tapi percayalah kalau Tuhan sudah tetapkan malam hari ini saya ada di sini, teman-teman semua datang ibadah. Meskipun weekend, saya tahu anak-anak muda asiknya itu bisa nongkrong dimanapun, tapi kita memilih untuk di sini beribadah kepada Tuhan. Bukankah kalian semua orang-orang yang keren banget? Yang keren katakan uhui. Ya saya nggak enak badan. Gak apa-apa ya. Kalau seandainya saya agak lemes, tegur saja nggak apa-apa. Tapi saya akan berusaha untuk lebih pokoknya kasih yang terbaik. Oke? Pas kesini tadi juga saya hampir telat ya, karena saya harusnya latihan di sini jam 5. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya agak telat sedikit. Tapi puji Tuhan nggak telat-telat banget karena belum mulai tadi ya. Saya tadi agak harusnya semakin sehat. Tadi jam berapa ya? Saya lagi istirahat diminta turun karena ada yang ngirimkan saya parcel, salah satu klien saya. Saya happy banget, dapat parcel. Parcelnya gede, lumayan happy. Pasti buka teman-teman isinya sarung sama baju koko. Serius, sarung sama baju koko. Kebetulan ada istri saya juga datang. Tadi pagi saya jemput dia. Besok kita akan ibadah sama-sama. Terus buka istri saya, ya kamu tahu nggak isinya apa? Sarung. Sarungnya bagus sih sama baju koko. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau pakai silakan, saya akan hibahkan. Ya buat apa? Lebaran nanti ya. Oke. Teman-teman, kalau kita semakin sayang pada sesuatu, maka kita akan terus berusaha untuk lebih mengenal apa yang kita sayang. Benar gak? Siapa yang lagi sayang-sayangan sekarang? Wih, kok Yudi yang ngangkat tangan? Ya dong. Jangan kalah sama yang muda-muda ya enggak? Darwin. Menyayangi itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena itu adalah bentuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama, saya juga lagi sedang menyayangi. Saya semakin sayang dengan gereja kita tercinta. Karena saya percaya, saya datang waktu itu sendiri, belum punya komunitas, saya nggak tahu mau nongkrong sama siapa, mau bertumbuh dengan siapa. Tidak ada tempat untuk saya bertumbuh bersama-sama di tengah-tengah kondisi saya yang mungkin saat itu lagi kesepian. Tuhan begitu baik, Tuhan berikan COC sebagai jawaban dari doa saya, sehingga saya bisa ada di tempat ini. Kalian semua keren-keren. Makanya karena saya semakin sayang, saya berusaha untuk lebih mengenal lebih dalam, gereja kita tuh kayak gimana sih. Saya mulai menghabiskan waktu di beberapa waktu belakangan ini, saya ngulik ibadahnya youth. Mula-mula, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya mulai banyak ngeliatin sosmed ya, YouTube.
Instagram. Dan saya mulai, ternyata saya agak amazed ya, bukan agak lah, amazed banget ternyata. Banyak hal yang gak saya sangka-sangka. Saya mulai menonton YouTube 2 tahun kemarin. Di situ saya gak nyangka ya. Ternyata adik-adik saya di tempat ini semuanya keren-keren. Benar ya, dulu ibadah youth itu bukan malam minggu tapi ibadah 1, ibadah 2, benar gak? Siapa angkatan ibadah 2? Ayo ibadah 2 ya. Saya mulai ngeliat ya, wajah yang saya nggak sangka-sangka. Saya mulai, ini kan si Devin ya. Saya ngeliat si Devin ya, nggak nyangka dia share di sini. Devin share satu tema bagus banget, nothing is impossible, bener nggak? Waktu itu, nggak nyangka kan Devin yang slay, yo mamen gitu loh. Sharing dia di tempat ini, dia memberkati teman-temannya, dia khotbah tentang nothing is impossible. Keren. Bukan cuma Devin, saya scroll lagi ke bawah, saya lihat si Sanjaya. Dia sharing mengenai temanya itu pesawat. Masih ingat nggak pesawat? Ya bener kan? Nggak nyangka ya. Bahkan saya melihat ternyata ada wajah-wajah yang wow. Ternyata adik-adik saya di tempat ini semuanya luar biasa. Terus ada anaknya Ko Yudi. Stefanus Alfredo, benar nggak? Ya, panggilannya apa? Edo. Tapi kamu waktu itu masih agak sedikit lebih kurus, benar nggak? Kamu sharing waktu itu judulnya talent. Iya, saya ngikutin, saya nontonin kalian satu-satu. Tentunya juga saya nontonin ada Abi Amos, ada Kak Esther dan lain-lain ya, banyak ya. Di sini tim PW-nya itu Charlie's Angel. Dulu siapa sih yang kecil tuh, Kia ya namanya ya, Nakia, dia gantian nama cicinya, suka ya WL. Nah paling kiri ini singer selalu si Mei, bener ya Mei ya, kan bertiga terus, pokoknya WL-nya gantian Kia sama cicinya, tapi yang sebelah sini Mei selalu. Kenapa sih saya bahas tentang ibadah mula-mulanya COC itu seperti apa? Ceritanya belum selesai. Wow, jujur saya beneran amazed. Mungkin di mata manusia, di mata orang-orang yang nonton atau ikut ibadah, itu mah masih banyak kurangnya. Itu mah nggak profesional, praise worship-nya masih gimana dan lain sebagainya. Tidak, saya mau katakan adik-adik semua kalian tuh keren-keren. Karena saya begitu diberkati, yang saya lihat pada waktu itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang begitu cinta Tuhan, yang beneran mencari Tuhan, yang beneran semangat untuk melayani Tuhan, dan bahkan perjalanan yang mungkin 2-3 tahun yang lalu itu sampai pada hari ini dengan wajah-wajah yang mungkin ditambah-tambahkan Tuhan, bukan cuma hari ini tapi kedepannya Tuhan akan tambah-tambahkan lagi. Amin. Slogan itu enggak cuma sekedar slogan bertumbuh bertambah, tapi beneran kita percaya bahwa COC kita, terutama yang youth akan bertumbuh dan makin bertambah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke. Nah, malam hari ini saya mau sharing, belajar sama-sama. Tadi temanya sudah saya mention sedikit tentang ceritanya belum selesai. Yuk katakan sama-sama dengan saya, ceritanya belum selesai. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan itu, saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah, tahu gak kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia itu apa? Atau adakah kesalahan yang bisa dilakukan oleh seorang manusia yang itu tuh membuat kita kehilangan panggilan kita, destiny kita bersama Tuhan? Dan apakah kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita itu bisa membawa kita kehilangan kasih-Nya Tuhan? Oke, kenapa saya bahas mengenai kesalahan, apa korelasinya dengan ceritanya belum selesai? Mungkin di 2 minggu belakangan Abi Amos sudah banyak sharing mengenai obedience, ketaatan, ya. Dan yang namanya taat itu selalu disandingkan dengan yang namanya setia. That's why seringkali di Alkitab itu kita mendengar taat dan setia, taat dan setia. Oke, kenapa saya mulai dengan membahas kita punya
cerita dulu bagaimana 2-3 tahun lalu. Terus saya mulai dengan pertanyaan, apa sih kesalahan yang terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia? Karena kita anak-anak muda, kalian aja kali ya, karena saya kayaknya nggak muda-muda banget meskipun belum tua, ya. Kita nggak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kesalahan itu adalah satu fase proses di mana kehidupan kita pasti akan pernah dengan sengaja atau tidak melakukan sesuatu yang kita mungkin gak inginkan, tapi itu sesuatu yang salah. Kenapa saya bahas mengenai kesalahan? Karena ada stigma, bahkan di gereja hari-hari ini, bahwa yang namanya anak muda itu tidak boleh salah. Bahwa anak muda itu harus hidup dengan benar, bahwa anak muda itu harus selalu tidak bercacat celah. Sehingga yang terjadi adalah ketika ada anak-anak muda yang jatuh dalam sebuah kesalahan, maka akan datang intimidasi kepada dirinya sendiri. Mungkin orang-orang itu dapat berkata, aku udah gak layak, aku sudah jelek, aku sudah tidak pantas. Dan mereka akhirnya gak bisa move on. Kenapa saya bahas kesalahan? Karena ada stigma di mana manusia, apalagi udah jadi Kristen, udah bergereja, gak boleh salah. Stigma itu yang akhirnya tertanam, sehingga kebanyakan kita dari mudanya itu punya satu kebiasaan untuk menghakimi, bukan mengasihi. Stigma yang akhirnya membuat anak-anak muda itu tidak berani untuk mencoba. Kenapa? Takut salah. Anak-anak tidak berani untuk mengeksplor talent yang Tuhan tempatkan dalam kehidupannya. Untuk belajar makan makanan yang keras, diproses oleh Tuhan. Karena mereka takut salah. Takut untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar mengembangkan talentnya karena takut salah. Benar gak? Dan malam hari ini saya mau meluruskan satu stigma itu. Bahwa it's okay untuk kita jatuh dalam kesalahan. Yang tidak boleh itu adalah kita hidup dengan cara yang salah. Karena itu dua hal yang berbeda. Amin. Yuk kita coba belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah melakukan kesalahan. Semua tahu Abraham? Siapa yang tahu Abraham? Tahu. Yang angkat tangan cuma adik ini sendiri. Terima kasih. Berarti kamu merespon saya. Abraham luar biasa, bapak orang beriman. Dia pernah melakukan kesalahan, benar gak? Bukan cuma sekali tapi 2 kali. Kesalahannya apa? Dia jadi laki-laki yang gak gentle, dengan dia tidak mengakui istrinya sendiri Sarah. Betul? Bayangin cewek-cewek kalau kalian punya pasangan tapi dia gak mau ngakuin kalian sebagai pasangannya. Kenapa? Takut. Takut nanti karena dia tahu ini istrinya, nanti aku dibunuh katanya Abraham. Dia takut bro. Dia lebih takut kepada keselamatannya daripada sebagai seorang gentleman mengakui ini istriku gitu loh. Kamu gak boleh ngapa-ngapain dia. Dia cantik, dia istriku, dia pasanganku. Betul gak? Dan itu bukan cuma perkara kesalahan biasa. Karena kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan satu janji kepada Abraham. Bahwa keturunannya melalui Sarah itu yang akan menjadi umat kepunyaan Allah. Benar gak? Bisa bayangkan pada waktu itu dia gak ngakuin Sarah sebagai istrinya. Hampir dinikahi oleh 2 raja. Yang pertama Raja Fir'aun, yang kedua Raja Abimelek. Bayangkan kalau waktu itu beneran Firaun atau salah satunya Abimelek menikahi si Sarah, melahirkan keturunan, bukankah akhirnya janji Tuhan yang begitu dahsyat atas Abraham, dan bukan cuma Abraham, tapi juga bagi kita semua, karena kita semua adalah umat kepunyaan Allah, kita adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Semua menjadi gagal. Betul? Dan itu bukan kesalahan yang ringan. Siapa lagi? Teman-teman tahu Daud? Ya, apa sih kesalahan yang dilakukan Daud? Daud itu, dia ngambil istri orang, betul nggak? Nggak cuma ngambil istri orang, dia melakukan pembunuhan berencana kepada suami dari istri yang dia ambil itu. Jahat nggak? Jahat banget itu. Yang dilakukan Daud itu bukan cuma jahat. Tahu nggak apa yang lebih jahat lagi dari hal itu? Bukan cuma dia berzinah ngambil istri orang, bukan cuma dia melakukan pembunuhan berencana dan membunuh orang lain,
Tapi juga teman-teman tahu, Daud itu punya rakyat, prajurit, mungkin dari ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan. Dan Daud itu punya ring satu, orang-orang terdekatnya Daud. Itu namanya 30 pahlawan Daud. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang Triwira, Triwira itu adalah salah satu bagian dari 30 pahlawan Daud itu. Jadi Daud punya 30 pahlawan, ring satunya dia. Orang terdekatnya Daud, yang udah ikut Daud dari zaman susah, yang sudah setia sama Daud, yang telah bertaruh nyawa untuk menolong Daud, bertaruh nyawanya dalam peperangan demi Raja Daud. Dan teman-teman tahu 30 pahlawan itu, Uria orang Het itu adalah satu dari 30 pahlawan itu. Jadi Uria orang Het itu bukan orang jauh, bukan jemaat jauh, bukan bangsa yang tidak dekat sama Daud. Uria orang Het adalah satu dari 30 pahlawannya Daud yang udah setia, yang udah korban semuanya, yang udah ikut Daud dari masa pelarian, yang percaya dan setia sama Daud. Itu yang Daud bunuh. Kalau saya bayangkan, saya ilustrasikan, mungkin di sini di COC Youth ada pembina rohani namanya Abi Amos. Ya nggak sampai 30 pahlawan lah, mungkin Abi Amos punya ring satu terdekat, ada beberapa, mungkin ada Mei, ada Jonathan, ada Sanjaya dan beberapa orang lain ya, Devin juga mungkin. Nah bisa bayangkan ya, ini sorry saya cuma contoh ya, karena kayak yang menikah Jonathan sama Mei. Teman-teman bayangkan kalau seandainya Abi Amos, dia mau ngambil Mei sebagai istrinya, terus dia akhirnya merencanakan untuk, ini cuma contoh untuk menghabisin Yonatan yang udah karib, udah kemana-mana berdua gitu loh kan sama Abi Amos. Itu jahat ya? Itu bukan jahat, itu jahat di antara yang paling jahat. Itu yang dilakukan Daud. Amin. Terus siapa lagi? Ada Petrus kita tahu dia menyangkal Yesus sambil mengutuk. Dia bukan cuma nyangkal Yesus, dia nyangkal Yesus sambil ngutuk. Itu adalah sebuah penghinaan yang begitu besar. Dia mengutuk, dia menyangkal, dia kenal Yesus. Kita tahu juga ada Thomas yang gak percaya, ada Paulus yang menganiaya jemaat dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana perspektifnya Alkitab mengenai cara pandang Tuhan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia. Kita baca sama-sama di Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Oke, saya akan bacakan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bukankah Tuhan kita luar biasa kerennya, luar biasa baiknya. Mazmur 103 itu ditulis oleh Raja Daud di masa tuanya. Jadi saya membayangkan dia di masa tuanya mulai merenungkan kembali hari-hari yang dia lalui bersama Tuhan. Dia mengingat kembali kesalahan-kesalahan mungkin yang dia pernah lakukan. Akhirnya tercipta Mazmur 103 ini. Dan berdasarkan apa yang dia alami bersama Tuhan, dia katakan Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kasih sayangnya Tuhan tuh setinggi langit dari bumi. Begitu besarnya. Sampai-sampai tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Dan sejauh timur, dari bumi yang paling timur sampai bumi yang paling barat, itu Tuhan jauhkan pelanggaran kita. Artinya apa? Sampai kita
nggak bisa lihat lagi, sampai kita nggak bisa dengar lagi, sampai kita tidak bisa lagi diintimidasi dengan kejatuhannya kita. Karena Tuhan berikan satu jaminan bahwa apapun kesalahanmu, Tuhan kita jauh lebih besar dari itu. Amin. Gak pernah terlalu jauh untuk kita bisa kembali sama Tuhan. Oke? Karena kita gak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Jadi saya mau katakan dengan ekstrim malam hari ini untuk kita semua. Mungkin pengalaman buat anak-anak muda yang nanti akan mulai dewasa dan mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Dan mungkin dalam pengenalan kita akan Tuhan, perjalanan kita mengikut Tuhan, kita akan bisa jatuh dalam sebuah kesalahan. Tapi saya mau katakan bahkan tidak apa-apa untuk kita jatuh dalam dosa. Yang tidak boleh itu adalah kita hidup di dalam dosa. Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Jika kita jatuh dalam dosa, yang kita lakukan apa? Bangkit, bertobat, akui di hadapan Tuhan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Kalau kita jatuh dalam sebuah dosa, yang harus kita lakukan bangkit, bertobat, tinggalkan, tidak lakukan lagi, dan move on bersama Tuhan. Amin. Tapi yang salah itu adalah ketika kita hidup di dalam dosa. Ketika kita tahu ini adalah sebuah hal yang salah, kalau kita tahu ini adalah sebuah yang sumur yang kotor, kita nggak cuma jatuh tapi kita mencemplungkan diri di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Sampai karena kita sudah hidup di dalam, kita nggak merasa lagi itu sesuatu yang salah. Sehingga akhirnya banyak orang yang kehilangan kemurniannya. Bahkan ketika hati nuraninya oleh dorongan Roh Kudus menuduhnya untuk bertobat dan itu salah, itu udah nggak mempan lagi. Nah itu yang nggak boleh anak-anak muda, adik-adikku semuanya. Amin. Jadi yang harus kita lakukan apa? Jika kita jatuh dalam sebuah kesalahan, jika kita udah jatuh, jangan lama-lama jatuhnya. Jangan lama-lama diintimidasi. Bangkit, move on bersama Tuhan. Karena Dia Allah yang setia dan adil. Tadi firman Tuhan katakan di Mazmur 103, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan jauhkan pelanggaran kita. Tapi itu juga tidak boleh menjadi excuse untuk kita hidup dengan cara yang salah. Itu nggak boleh menjadi excuse untuk kita mempermain-mainkan kasih karunia Tuhan. Dan anak-anak muda akhirnya hidup dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata seperti ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Walaupun kita nggak setia, walaupun kita sudah meninggalkan Tuhan, walaupun kita sudah hidup dengan cara yang jelek, kita sudah menjauhi Dia, tapi apapun itu tidak akan pernah bisa membuat Tuhan menyangkal dirinya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Tuhan gak akan pernah bisa menyangkal dirinya kalau Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan gak bisa menyangkal dirinya dan berbohong karena kamu udah gak setia, aku gak akan pernah proteksi kamu lagi. Tidak. Tuhan gak bisa menyangkal dirinya karena kamu udah gak setia, aku sudah akan tinggalkan kamu. Tidak akan pernah terjadi karena Allah kita itu Allah yang setia. Jadi seperti apapun kesalahan kita, itu tidak akan pernah bisa membuat yang pertama kita kehilangan panggilan kita, destiny kita dalam Tuhan. Yang kedua tidak akan pernah bisa membuat kita kehilangan kasih-Nya Tuhan. Teman-teman tahu tadi Abraham, dia melakukan kesalahan yang menurut saya itu kesalahan yang besar. Tapi at the end of the day Abraham tetap menjadi bapak orang beriman, betul? Bahkan melalui Abraham kita juga keturunan Abraham secara rohani memperoleh berkat yang daripada Tuhan melalui janjinya yang Allah berikan. Kita tahu Daud itu pernah melakukan suatu kesalahan yang jahat di antara yang paling jahat.
Dan at the end of the day, Daud tetap menjadi seorang raja Israel yang luar biasa. Bahkan namanya Daud itu dipakai sebagai silsilahnya Kristus. Alkitab sering mencatat bahwa Kristus anak Daud, Yesus anak Daud. Bahkan Daud disandingkan sebagai the man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang dekat di hatinya Tuhan. Amin. Apalagi Petrus. Dia menyangkal Yesus dengan mengutuk, tapi at the end of the day dia menjadi perlambang gereja. Bahkan Tuhan masih berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Kita juga tahu Paulus, kita tahu Thomas, kita tahu masih banyak lagi tokoh dari Alkitab yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Amin. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Amin. Yang berkata Tuhan kita luar biasa, berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Kita buka lagi di Roma 5 ayat 8. Nah ini lebih luar biasanya lagi Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Tuhan menunjukkan kasih-Nya, sayang sama kita, itu bukan ketika kita mulai melayani. Tuhan tidak menunjukkan cintanya waktu kita mulai bertobat. Tuhan tidak menunjukkan cintanya, Tuhan tidak mulai mengasihi kita waktu kita dibaptis. Tuhan gak mulai mengasihi kita ketika kita mulai bergereja. Tapi Tuhan mulai mengasihi kita, menunjukkan cintanya. Bahkan ketika kita masih berdosa. Amin. Teman-teman tahu mungkin di beberapa waktu yang lalu saya share mengenai saya bertobat di umur 22 tahun. Dan sebelum 22 tahun saya hidup dengan cara yang salah. Oke. Dan ketika saya mulai bertobat, saya mulai merenungi seperti apa yang Daud lakukan. Ketika dia menulis Mazmur 103, saya mulai merenungi hari-hari di mana saya mulai kehidupan saya dengan tidak baik. Saya mulai merenungi dulu ketika saya belum bergereja, saya belum kenal Tuhan, saya belum tahu Yesus itu seperti apa. Dan saya mulai tersadarkan, oh ternyata, bahkan jauh sebelum itu, jauh sebelum saya Kristen, jauh sebelum saya bergereja, Tuhan sudah menunjukkan cintanya dalam hidup saya. Waktu itu ada satu momen di mana kami tongkrongan itu pokoknya kita mau pergi ke salah satu hiburan malam, kita mau mabok, sama kita mau senang-senang, karaoke dan lain sebagainya. Tapi waktu itu biar nggak mahal banget, kami pemanasan dulu. Sebelum pergi ke sana, kami pemanasan dulu di rumah salah satu teman. Yang kami lakukan ya tadi, kami mulai mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik. Tujuannya pengen mabok sambil karaoke dan lain sebagainya. Sambil mungkin makan malam dulu sebelum kami berangkat biar nggak makan di sana karena mahal. Oke. Pada waktu itu saya baru sadar gitu loh. Waktu itu kami karaokean di rumah, teman-teman tahu mini combo nggak? Kayaknya zaman saya Koyudi yang tahu, Abi Amos mini combo. Kalau Gen Z, Gen Alpha nggak tahu. Jadi dulu itu kalau mau karaoke di rumah bisa pakai mini combo. Mini combo. Nanti dikasih satu kaset isinya karaoke semua banyak, dikasih buku list lagu gitu loh ya. Kita mulai karaoke. Teman-teman saya karena udah dalam pengaruh itu mulai nyanyi lagu-lagu ya gitulah. Ada yang nyanyi lagu Tonghua, ada yang nyanyi lagu apa gitu kan. Ada yang tahu lagu Tonghua? Masa sih tahu? Iya berarti Tonghua ngetop ya, walaupun kayaknya tuh angkatan saya sama Abi Amos harusnya, Michael Kwang. Ya, Tonghua. Enggak tahu ya? Oh iya. Yang tahu mungkin Cindo-Cindo. Iya, pokoknya kita sambil karaoke ada beberapa teman saya nyanyi lagu yang lain. Teman-teman tahu nggak? Ini aneh bin ajaib. Tuhan saksinya, anak Tuhan gak boleh bohong. Saya nyanyi lagu karaoke. Saya nyanyi lagu gereja. Saya belum kenal Tuhan, saya belum pernah bergereja. Saya nggak tahu Yesus itu gimana. Aduh, ketika saya ingat itu, wow Tuhan kau luar biasa.
Waktu itu saya nggak sadar gitu loh. Saya pun nggak sadar saya melakukan itu. Saya nggak juga kayak sakti, oh dapat pewahyuan, ayo nyanyikan. Tidak. Saya entah pernah dengar lagu itu di mana. Jadi saya ada judul lagu, saya klik sembarangan, bukan sembarangan lah, saya judulnya itu saya lupa. Tapi saya nyanyikan lagu itu, lagunya itu saya ingat banget ini lagu ini. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Itu saya nyanyikan lagu itu tanpa sadar. Saya baru ngeh, ternyata yang saya lakukan itu aneh. Waktu saya udah bertobat, oh iya ya, pantes waktu itu teman-teman saya tuh kayak ngelihat saya tuh agak lain ini orang gitu loh. Saya tidak lagi mocking Jesus, mengolok-olok kekristenan pada waktu itu, enggak, saya enggak sadar. Saya nyanyikan lagu itu. Wow, itulah Tuhan. Ketika saya mulai bertobat, saya mulai merenungi hari-hari saya baru tahu, oh iya ya. Tuhan, bahkan ketika saya masih berdosa, Tuhan sudah tunjukkan cintamu. Tuhan sudah tunjukkan tanda-tandanya. Saya bisa menutupi cara hidup yang saya yang salah, bahkan saya bisa membohongi orang tua saya, teman-teman saya, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan cuma tahu, Tuhan tetap menunjukkan I love you, whatever you are. Ada satu momen di mana saya waktu itu pernah cuci motor, tiba-tiba saya juga bisa nyanyi lagu Nikita, tahu nggak Nikita? Nikita Willy. Wah Devin. Siapa deh Devin? Nikita itu loh penyanyi rohani. Ada satu lagu saya nggak tahu judulnya, tapi saya nggak tahu dengar di mana. Tiba-tiba saya sambil di motor, cuci motor, saya bisa nyanyi. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Anak Tuhan gak boleh bohong, Tuhan saksinya. Saya baru sadar, oh iya waktu tuh saya belum bergereja, saya belum Kristen, entah saya pernah dengar lagu itu di mana, kok saya bisa nyanyi itu. Dan pada saat saya nyanyi, saya sambil cuci motor, kok saya merasakan haru yang begitu luar biasa. Beneran saya merasakan haru, karena pada waktu itu kehidupan saya begitu hopeless. Dan tidak ada tempat di mana saya bersandar. Orang-orang yang saya pikir itu akan menolong saya justru menjerumuskan. Saya hidup dengan cara yang salah pada waktu itu. Dan saya mulai merasakan haru. Nah itulah Tuhan kita, amin. Firman Tuhan katakan Allah menunjukkan kasih-Nya bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi saya mau katakan, tidak ada satu perbuatan kita apapun itu yang dapat membuat kita kurang disayangin oleh Tuhan. Dan gak ada satu perbuatan kita apapun yang dapat membuat Tuhan menambah-nambahkan sayangnya sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita dan adik-adik semuanya. Tuhan mengasihi kita bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita bergereja, bukan karena kita hidup saleh, bukan karena kita melayani, bukan karena kita dibaptis. Tapi Tuhan mengasihi kita karena satu panggilan kudus. Tuhan gak bisa menyangkal dirinya. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tentukan melalui panggilan kudus waktu Tuhan menenun kita semua di rahim ibu kita. Ketika Tuhan menulis hari-harinya kita sebelum satu pun jadi, Tuhan sudah menyayangi kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menunjukkan cintanya dalam kehidupan kita. Amin. Itulah Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Dia mencintai kita bukan dengan kata karena. Tuhan mencintai kita dengan kata walaupun. Jadi jangan pernah biarkan kejatuhan kita. Mungkin pernah dulu, mungkin kita nggak tahu nanti hari ke depan. Tapi at least dari sekarang saya mau tanamkan satu stigma. Jangan biarkan kesalahanmu itu membuat engkau menjauh dari Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan kita begitu luar biasa. Wow, saya beneran terharu. Puji Tuhan, saya merasa lebih sehat sekarang. Beneran loh. Ini nih saya tuh tadi dipegang sedikit aja sakit. Terus kaki saya tuh ngilu, saya nggak tahan berdiri. Serius.
Mungkin karena saya didoakan oleh Jonathan sama Sanjaya kayaknya. Saya melihat dari belakang, dari tadi dia tumpang tangan, wah Tuhan tolong Koyandi. Gitu ya, terima kasih ya adik-adikku semua. Oh ya by the way saya udah kok berani ya menyebut statement Koyandi ya. Kalau awal-awal kan saya takut ya, saya kayak antara Koko atau Aceh gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena usia hanyalah angka, betul? Ya walaupun sakit pinggang sama kolesterol nggak bisa bohong. Nggak apa-apa, oke? Yang penting kan semangatnya jiwa muda. Itu kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi teman-teman tahu nggak? Saya balik lagi ke pertanyaan saya yang awal sekali. Apa sih kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia? Ada satu. Ada satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia, yang itu bisa membuat kita kehilangan panggilan kita, yang bisa membuat kita kehilangan kasih-Nya Tuhan. Dan kesalahan itu adalah Yudas Iskariot. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus dengan demi 30 uang keping perak. Betul enggak? Tapi bukan itu kesalahannya. Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Yudas adalah dia mengakhiri cerita yang harusnya belum selesai. Dengan dia mengakhiri kehidupannya. Bukankah Allah kita panjang sabar dan berlimpah kasih setia? Benar enggak? Saya mulai membayangkan ketika Yudas pada waktu itu, walaupun dia sudah menjual Yesus, seandainya waktu itu dia tidak mengakhiri ceritanya yang belum selesai. Pada waktu Yesus dibangkitkan dari kematian, dia mulai ketemu murid-muridnya. Kalau seandainya Yudas pada waktu itu datang kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku. Pasti Tuhan akan ampuni dia. Dan kita akan melihat Yudas sebagai salah satu dari rasulnya Tuhan. Tapi dia tidak lakukan itu. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia adalah ketika kita mengakhiri cerita yang harusnya belum selesai sama Tuhan. Ketika kita tidak kembali lagi kepada Tuhan oleh karena sesuatu hal yang kita alami. Mungkin oleh karena kejatuhan kita oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Dan itulah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Kita harus ingat bro, ceritanya belum selesai. Karena yang boleh menyelesaikan cerita hidup kita itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan, karena dia adalah penulis hidup kita. Dia yang boleh menentukan kapan ceritanya itu harus finish bersama Tuhan. Amin. Dan kalau kita korelasikan secara rohani, saya tahu ada masanya kita tuh bisa berhenti. Orang Kristen pasti akan melewati fase di mana kita bisa berhenti. Oleh karena kesalahan kita, oleh karena kecewa dengan keadaan, oleh karena luka, oleh karena terpengaruh oleh dunia dan lain sebagainya. Amin. Siklus kekristenan kan kayak gitu. Kenal Tuhan, semangat, cinta Tuhan, betul? Begitu semangat, akhirnya mulai masuk lebih dalam, mulai ada konflik pada diri dengan sendiri-sendiri, dengan keadaan, dengan orang lain. Semakin tahu, semakin dalam ternyata pelayan di gereja semua tidak ada yang belum baik-baik banget. Masih banyak yang bisa munafik dan menyakiti. Makin kenal Tuhan, dulu aku mungkin kerja bisa kompromi, omsetku bagus. Tapi semakin kenal Tuhan ketika aku dipaksa Tuhan diproses untuk hidup dengan benar, kok makin susah kehidupanku. Mulai terjadi konflik dengan keadaan, dengan diri sendiri atau orang lain yang mungkin melukai kita. Semangat cinta Tuhan, awalnya kenal Tuhan, semangat berapi-api, terjadi konflik. Akhirnya mulai kehilangan semangat. Akhirnya mulai kehilangan tujuan. Dan at the end of the way ada dua cabang. Yang pertama ada orang-orang yang akan melakukan seperti Yudas. Akhirnya mengakhiri ceritanya bersama Tuhan. Makanya kalau teman-teman mungkin melihat ada orang-orang yang dulu begitu luar biasa mencintai Tuhan, dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang luar biasa, dia pokoknya semangat banget. Bahkan Tuhan kalau mau nyawa aku berikan, aku kasih Tuhan. Tapi di ujung dari kehidupannya,
dia menjadi hilang, dia nggak berdoa lagi, dia nggak beribadah lagi, dia udah nggak ikut Yesus lagi. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya memilih. Kalau itu proses yang harus dilalui. Tapi di ujung jalan dia memilih untuk tidak mengakhiri ceritanya yang belum selesai. Tapi kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan tulis kembali. Yang tadinya koma, mungkin belum baik. Tapi Tuhan tulis kembali menjadi suatu kehidupan yang begitu luar biasa indah. Mungkin saat ini kita diremehkan, mungkin saat ini kita belum sembuh, mungkin saat ini kita masih kurang, mungkin saat ini kita masih belum apa-apa. Tapi bagaimanapun keadaan kita, itu belum menggambarkan kehidupanmu sebenarnya. Karena ceritanya belum selesai. Amin. Jadi jangan pernah mengakhiri sesuatu yang harusnya belum berakhir. Amin. Terus bagaimana caranya kita meneruskan kembali cerita kita bersama Tuhan? Cuma 2 hal, let go and let God. Let go. Biarkan egomu, lepaskan lukamu, lepaskan pengampunan. Let go, lepaskan apapun itu yang membuat menghalangi kita untuk kembali sama Tuhan. Malu, dulu aku mungkin semangat, sekarang kayaknya tertinggal dengan teman-temanku yang lain. Saya berharap saat ini mungkin bukan cuma adik-adik di sini, saya berdoa kalau Tuhan izinkan streaming ini sampai ke adik-adik yang lain di luar. Yang udah mulai merasa aduh intimidasi masuk dan gak mau lagi kejar Tuhan seperti semula. Dengan semangat, yuk balik lagi ceritanya belum selesai. Amin. Let go, lepaskan. Apapun yang menghalangimu, datang sama Tuhan akui. Dan let God, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Biarkan Tuhan yang mengambil bagiannya. Jangan kita capek sendiri, jangan kita stres sendiri. Karena banyak hal di dunia ini yang kita tuh gak mampu. Jangan berusaha untuk mengendalikan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita itu banyak gak bisanya. Ada banyak hal di dunia ini itu yang di luar kendalinya kita, kuasanya kita. Yang harus kita lakukan adalah let God. Biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Kalau kita pernah gagal itu bukan artinya hidup kita adalah sebuah kegagalan. Kalau kita pernah salah itu bukan berarti hidupmu adalah sebuah kesalahan. Apapun kondisimu saat itu belum menggambarkan seperti apa kehidupan kita sebenarnya karena ceritanya belum selesai. Saya akan tutup dengan Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sampai saat ini Dia belum berhenti melakukan pekerjaan baik demi kehidupannya kita. Jadi jangan kita berhenti juga. Allah kita, Tuhan kita terlampau setia untuk meninggalkan kita stop di tengah-tengah. Dia akan bawa kita sampai finish. Ada amin? Yuk saya mau semuanya saat ini, sedikit saja saya ambil waktu, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Saya mau berdoa bagi teman-teman semuanya. Jika ada di antara kita yang mungkin saat ini merasa, iya Tuhan, kayaknya aku sudah mulai tidak lagi sesemangat dulu meneruskan ceritaku bersamamu. Mungkin dulu aku begitu semangat Tuhan, mungkin aku dulu begitu berapi-api, sekarang banyak hal yang terjadi dalam kehidupanku. Sehingga membuat aku mulai lemah, mulai berhenti, dan mulai enggak punya cinta yang sama lagi bersama Tuhan. Saya mau anak-anak muda saat ini, ambil 1 menit saja ingat kembali kasih-Mu bersama Tuhan. Dan berdoa masing-masing. Kita taruh tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan, ayo Tuhan, aku mau malam hari ini memutuskan, tulis lagi ceritaku bersamamu Tuhan. Aku gak mau berhenti di sini. Sebentar lagi kita akan ada retret. Saya mau sebelum hari itu, hari H, teman-teman mulai dari sekarang, mulai bangkitkan gairahmu, cintamu bersama Tuhan kembali. Datang terus ibadah di hari Sabtu. Cari Tuhan,
dengan cintamu mula-mula ketika kamu nangis-nangis kalau doa sama Tuhan. Kapan terakhir kamu meneteskan air matamu waktu panggil nama Yesus? Ingat masa-masa itu. Bangkitkan gairahmu kembali sehingga nanti at the end of the day, ketika retret kita itu gak cuma sekedar cuma acara biasa, tapi sungguhan ada perubahan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu momen di mana melalui momen itu kehidupan anak-anak muda ke depannya akan gilang gemilang bersama Tuhan. Amin. Kami sudah selesai Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus Allah yang sempurna yang menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Taruh di hati anak-anak-Mu Tuhan. Taruh di hati mereka Tuhan. Ingatkan kembali bahwa ceritanya belum selesai, masih panjang. Dan biarlah Tuhan mulai dari malam hari ini sampai seterusnya, kami boleh kembali lagi meneruskan cerita kami. Tuhan sendiri yang berperkara satu demi satu dengan setiap kami. Bukan cuma yang hadir di tempat ini, tapi kapanpun firman ini didengarkan Tuhan, kuasa yang sama mengalir untuk membawa anak-anak-Mu kembali. Karena Tuhan sudah menanti dengan tangannya yang terbuka. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Ko Yandi, sangat memberkati kita semua, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dengan kasih saya mengundang Saudari Kalista untuk memimpin doa persembahan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami semua dapat berkumpul dengan baik di ruangan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan orang lain di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita nyanyikan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Teman-teman yang udah bangkit berdiri yuk. Lalulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatlah Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kasih saya mengundang Pak Cecing menutup ibadah kita. Belum selesai. Terus berperkara dengan Tuhan sampai finish ya. Baik, kita akan akhiri. Dan sebelumnya terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap pelayanan yang apa Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan pribadi. Dan terima kasih untuk saudara kita Yandi yang telah memberitakan setiap firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu yang terbesar atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terutama juga hamba berdoa Tuhan untuk anak-Mu Yandi Tuhan saat ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, anaknya Tuhan. Apapun yang dia perbuat Tuhan, kiranya Tuhan ikut turut campur tangan di dalam setiap perbuatannya Tuhan. Sehingga apapun yang diperbuat yang mendatangkan keberhasilan yang datang daripada Tuhan sendiri. Perlindungan, penyertaan senantiasa Tuhan ada dalam setiap keluarga ini Tuhan. Sehingga mereka dimanapun Tuhan percayakan boleh menjadi berkat Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam setiap kedesakan apapun permasalahan, persoalan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pekerjaan mereka, mungkin Tuhan studi mereka Tuhan. Apapun yang menjadi rancangan rencana di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, Engkau terlebih tahu Tuhan. Biar Tuhan masuk, ikut turut campur tangan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap rancangan rencana yang dalam anak-anak-Mu Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Mari kita angkat tangan, kita terima dari berkat dari Allah. Terimalah berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa yang senantiasa terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, yang memampukan kita dari awal Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan berasal daripada Tuhan. Dan kita juga menerima berkat kasih karunia yang datang daripada Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi Tuhan lebih lagi lewat kita mengasihi sesama kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari kita. Dan setiap apapun yang menjadi rencana kita selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Setiap apa yang kita tindakan, perbuatan kita andalkan sepenuhnya di dalam kuasa kekuatan Roh Kudus. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.